Shalom saudara dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah buat saudara sekalian. Jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Halo pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan perdebatan spektakuler antara dua pendebat yang mewakili agamanya masing-masing. Di sisi kanan saya adalah Pendeta Ezra Soru dan di sebelah kiri saya adalah Ustadz Kainama. Seperti biasa sebelum kita mulai perdebatan kita, tentunya kita akan mendengarkan riwayat pendidikan kedua panelis debat kita kali ini. Dan untuk pembacaan riwayat pendidikan masing-masing peserta, saya serahkan ke wakil peserta untuk membacakannya. Untuk yang pertama, kita akan dengarkan dari pihak Kristen, yaitu riwayat pendidikan Pendeta Ezra Soru. Latar belakang pendidikan beliau menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Berikutnya melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Dan saat ini beliau hampir menyelesaikan studi doktoral di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Bali. Bapak Ibu Saudara, demikian riwayat pelayanan dan pendidikan beliau yang komplit. Bukan saja seorang pengajar, tapi juga seorang gembala. Dan kita melihat keaktifan pelayanan beliau di seluruh lini media. Dan inilah waktu yang sangat baik bagi kita semua, yang selama ini hanya menonton di YouTube, di Facebook. Sekarang kita melihat mana yang lebih ganteng, di televisi atau di sini. Bapak Ibu nilai sendiri saja. Oke pemirsa, kita sudah dengarkan pembacaan riwayat pendidikan Pendeta Ezra Soru. Sebelum kita pindah ke pihak Muslim, saya mau konfirmasi dulu ke penonton di studio. Apakah ada yang meragukan kevalidan riwayat pendidikan Pendeta Ezra Soru? Apakah ada orang mau membantahnya? Sepertinya tidak ada yang membantah riwayat pendidikan Pendeta Ezra. Sekarang kita pindah ke pihak Muslim yang diwakili oleh Ustadz Kainama. Saya serahkan waktu dan tempat kepada wakil Muslim untuk membacakan riwayat pendidikan dari Ustadz Ahmad Kainama. Dipersilakan. Kami akan membacakan biodata beliau. Ya. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama dengan dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'allaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'allaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Ya. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah habis. Kurang lebihnya. Ya. Oke, baik pemirsa. Kita baru saja dengarkan riwayat pendidikan dari Ustadz Ahmad Kainama. Sepertinya perdebatan ini sangat menarik, karena kedua peserta debat memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Di satu sisi Pendeta Ezra Soru sedang menyelesaikan program doktornya. Sementara di sisi Islam Ustadz Kainama sudah menyelesaikan pendidikan doktornya di Israel. Seperti sebelumnya, saya ingin menanyakan ke penonton di studio apakah ada yang masih meragukan kevalidan riwayat pendidikan Ustadz Ahmad Kainama. Saya persilakan penonton untuk menyanggahnya. Ya, saya melihat di studio ada yang angkat tangan. Kalau boleh tahu saudara dari mana? STT Jakarta. Dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta? Silakan, apa yang ingin saudara sampaikan? Berikut inilah klarifikasi dari STT Jakarta yang ditampilkan dalam laman berita STFT Jakarta. Klarifikasi mereka diberi judul tidak ada lulusan STT Jakarta dengan nama Agustinus Christoffel Kainama.
Klarifikasi mereka berbunyi demikian. Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta. Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta. Yang sebelumnya namanya STT Jakarta, tetapi karena akreditasi di Dikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta. Ya. Mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama. Jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Christopher Kainama, itu pribadi yang sama. Jadi maksudnya S Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini. Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Christopher Kainama. Fotonya jelas, adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Klarifikasi STT Jakarta demikian. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christopher Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934, ini sebelum Indonesia merdeka. Karena memang STT Jakarta itu adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia, hingga tahun lalu 2017 sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumni atau lulusan kami. Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami. Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Nah, ini adalah klarifikasi dari STT Jakarta. Harapan saya dengan apa yang saya tampilkan di video ini, jika saudara Ahmad Kainama ini merasa dirugikan dengan klarifikasi dari STT Jakarta ini, silakan untuk mengklarifikasi, bahkan mengkomplainnya kepada STT Jakarta dengan bukti-bukti yang valid, atau mengadakan konferensi pers atau menggunakan siaran di YouTube yang menampilkan bukti-bukti yang valid. Jangan hanya mengaku saja, ya, dengan pengakuan mulut saja. Karena ini sudah jelas ya, STT Jakarta sendiri sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah kuliah dan tidak ada alumni yang bernama Agustinus Christopher Kainama. Aduh, bagaimana ini pemirsa? Ternyata riwayat pendidikan dari pihak Muslim disanggah oleh pihak STT Jakarta. Saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Padahal pada saat pembacaan riwayat pendidikan, Pak Ustadz Ahmad Kainama senyum-senyum saja, dan sangat terlihat meyakinkan. Baiklah pemirsa, seperti yang pemirsa lihat. Ustadz Kai sedang kehilangan signal, mohon maaf untuk ketidaknyamanan pemirsa. Karena sedikit ada kesalahan teknis. Debat ini akan dilanjutkan pada tanggal 12 atau tanggal 13 Mei 2024. Saudara ke dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau berbagi berkat rohani bagi kita, khususnya beberapa ayat Alkitab yang menjadi kekuatan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari kita berat. Kita mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah. Tetapi saya percaya bahwa iman kita tidak luntur kepada Tuhan Yesus. Karena setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita pasti mengalami kebahagiaan kekal bersama Yesus. Karena Yesus sendiri memberikan kita penghiburan dengan menjanjikan bahwa kita akan dibawa ke tempat di mana dia berada. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama dan seterusnya. Di sini Yesus berkata kepada kita, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, saudara, ayat ini sebagai ayat penghiburan bagi kita, di mana Yesus menjanjikan sorga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus berkata bahwa Dia membawa kita ke tempat di mana Dia berada kelak, ketika iman kita tetap terarah kepada Tuhan Yesus, ketika iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan, dan ketika kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang diperhadapkan dengan kita, jangan membuat iman kita goyah. Jangan membuat iman kita kendor. Tetapi mari kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya akan kuasa-Nya, percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan kita juga harus hidup di dalam firman-Nya, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menjadi milik kita bersama. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.